Shalom saudara. Shalom saudara. Shalom. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita akan meninggikan Dia dan memuliakan namanya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, buat segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkaulah Immanuel, Engkau yang beserta dengan kami Tuhan. Dan kami bersyukur untuk penyertaan-Mu Tuhan. Dan pada saat ini kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau Raja di atas segala Raja. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, Yesus. Memuliakan nama-Mu Tuhan. Muliakanlah Raja, segala Raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang. Kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Muliakanlah Raja, segala Raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang. Kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Muliakanlah Raja, segala Raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang. Kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Mari semuanya bangkit berdiri. Karena Raja, segala Raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang. Kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Muliakanlah Raja, segala Raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama-Mu ditegakkan sekarang Tuhan. Ditegakkan sekarang. Kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Muliakanlah Raja, segala Raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang. Kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah. Haleluya. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu dan kehendak-Mu terjadi di tempat ini Tuhan. Kami percaya bahwa Roh-Mu lah yang memenuhi setiap kami Tuhan. Kami siap untuk memuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yang siap memuji Tuhan, coba
tepuk tangannya yang paling meriah. Haleluya untuk Kau Tuhan. Segala kemuliaan, hormat, pujian dan kuasa kami bersorak-sorai untuk Engkau Yesus. Haleluya. Dan pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Oh, langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Engkau yang kami puji dan sembah Tuhan, langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, 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 amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Engkaulah yang terbesar Tuhan. Langit dan bumi Kau ciptakan Tuhan. Kami percaya bahwa Kau yang terbesar di antara segalanya Tuhan. Dia di sorga. Oh, haleluya. Mari semua katakan pelukis cakrawala, pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan, yang sanggup menamakan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan Tuhan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuatan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, berlaku di matakan mujizat.
dan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Ready Zion. Mari semuanya bertepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus. Setiap kali merindukan lawatan-Mu Tuhan terjadi di tempat ini, kami percaya bahwa kuasa-Mu yang sanggup memulihkan, bahwa kuasa-Mu yang sakit sanggup mengubahkan Tuhan. Haleluya. Amin. Kami rindukan Tuhan, kami rindukan kuasa lawanan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Ready Zion. Haleluya. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Silakan duduk saudara. Terima kasih Tuhan. Kami percayakan kebesaran-Mu Tuhan. Kami percayakan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih buat semua kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau nyatakan Kaulah yang terbaik Tuhan. Tiada Allah lain selain Engkau. Haleluya. Lekatkan hati kami Tuhan. Penuhi setiap kami Yesus. Semua karena kemurahan, semua karena kebaikan-Mu. Amin. Semuanya karena kasih sayang-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada. Kau Yesus, kekasih jiwaku, menyenangkan-Mu setiap waktu, memuaskan hati-Mu, tujuan hidupku. Lekatkan hatiku, melekat dengan hati-Mu. Tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Tepatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Mari semuanya bangkit berdiri. Semua karena
di surga. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Haleluya. Kami percaya Tuhan bahwa Kau melawat setiap kami Tuhan. Yang haus sudah Engkau puaskan Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan Yesus, kehausan kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau saja Bapa yang memberkati setiap hati kami Tuhan. Biarlah hidup kami ini memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan biarlah firman menjadi rema di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan. Kuasai dia Tuhan Yesus dengan roh-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, salam Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat, salam bahagia, salam damai sejahtera yang sudah kita alami sepanjang minggu. Sehingga kita pada siang hari ini atau sore ini kita bisa hadir kembali dalam ibadah raya. Ya, ibadah raya untuk bulan Oktober 2021. Sungguh suatu sukacita yang luar biasa kalau saudara dan saya masih diberikan kesempatan untuk menghampiri tahta kudus, untuk memberikan pujian, penyembahan, ucapan syukur dan sorak-sorai. Bahkan juga kita akan mendengar sebagian daripada firman Allah. Puji Tuhan, sore ini kita akan mendengar firman Allah berbicara tentang bersaksi dengan kebaikan. Ini tema yang luar biasa. Bersaksi dengan kebaikan. Kalau saudara mempelajari sejarah gereja mula-mula atau pertumbuhan gereja 2000 tahun yang lalu, gereja yang pertama itu adalah gereja yang tidak memiliki fasilitas yang serba lengkap seperti gereja di zaman sekarang. Tidak punya gedung yang sangat memadai, yang di dalamnya ada AC, ada full musik, ya, tidak ada sponsor-sponsor yang kuat pada waktu itu. Juga tidak ada dukungan politik di gereja mula-mula. Tetapi kita lihat gereja itu diberkati, gereja itu bertumbuh, berkembang baik secara kuantitas maupun kualitas. Karena ternyata orang-orang yang sudah percaya Tuhan Yesus, khususnya mereka yang sudah mengalami pembaharuan hidup, kepenuhan Roh Kudus, mereka sungguh-sungguh menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Sehingga mereka tidak tinggal diam, tidak merasa puas, tetapi mereka ingin berbuat lebih banyak untuk membalas kebaikan Allah melalui kesaksian, ya, melalui kehidupannya, melalui tingkah lakunya, bahkan melalui karakternya. Oleh karena itu pada saat ini kita akan membaca di dalam kitab Kisah Rasul pasal 2 ayat 44 sampai 47 berkata demikian. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka
dengan orang yang diselamatkan. Wah, ini berita yang luar biasa. Tiap-tiap hari Tuhan ya menambah orang-orang yang diselamatkan. Ya, karena apa? Karena orang-orang yang sudah percaya ini, ya, mereka sungguh-sungguh dipakai Tuhan luar biasa. Sehingga beban hatinya, pikirannya, perasaannya, bahkan masa depannya, mereka ingin setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, salah satu aspek pelayanan mereka kepada orang lain, ya, adalah bersaksi dengan kebaikan. Ya, jadi mereka mungkin tidak banyak komentar, tidak banyak omong, tidak banyak ucapan-ucapan, tetapi gereja mula-mula itu banyak beraksi, banyak berbuat, sehingga apa yang diajarkan oleh Alkitab itu tidak perlu didiskusikan, tetapi langsung diresponi untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Sehingga dengan demikian gereja terus bertumbuh, berkembang, baik kuantitas maupun kualitas. Dan inilah doa saya sebagai hamba Tuhan sebelum Yesus datang pada kali yang kedua. Supaya gereja bertumbuh, berkembang sesuai dengan misi Allah. Setiap suku akan mengenal, mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, karena itu bagaimana kesaksian mereka dengan kebaikan. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang bertobat. Ya, kalau saudara baca di dalam pasal 2, dikatakan ada 3.000 orang bertobat dalam waktu 1 hari. 3.000. Dan orang yang bertobat itu datang dari seluruh dunia. Karena mereka menghadiri hari raya Pentakosta. Pada waktu hari Pentakosta berlangsung dan Petrus, salah satu rasulnya Tuhan, dia berkhotbah dengan diurapi oleh Roh Kudus. Sehingga waktu dia berkhotbah, semua yang mendengar, semua meresponi. Tidak ada yang ngomong satu dengan yang lain. Tidak ada yang bersikap tidak hormat. Tidak ada telinga mereka yang tidak diarahkan kepada pemberita Injil. Meskipun saat itu Petrus tidak memakai mic. Dengan ribuan, saudara bayangkan orang yang mendengar betapa beratnya. Tapi karena mereka tuh haus, mereka tuh butuh firman, mereka butuh wahyu dari sorga. Mereka semuanya mendengar khotbah Petrus. Sehingga mereka berkata, apa yang harus kuperbuat supaya aku selamat? Maka Petrus bilang, kau harus bertobat. Kau harus bertobat. Kalau engkau ingin selamat, kau harus bertobat. Sesudah kau bertobat, kau harus dibaptis dengan air. Dan kau harus penuh dengan Roh Kudus. Dan itulah yang terjadi pada waktu itu. Mereka minta dibaptis 3.000, saudara. Bukan hanya itu. Mereka juga dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, dengan pengalaman baru mereka hatinya diubah. Pikirannya diubah. Pola pandang mereka berubah. Pola pikir mereka berubah. Sehingga hidup mereka bukan lagi orientasi kepada diri sendiri. Tetapi orientasi untuk keselamatan jiwa-jiwa yang belum percaya. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat ada 3 yang mereka lakukan. Bersaksi dengan kebaikan. Ayatnya yang ke-45. Mereka hidup yang suka berbagi. Ya.
kita lihat di dalam ayatnya ke-45 berkata begini. Dan segala, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Nah ini yang pertama, hidup yang suka berbagi. Ya, jadi di antara mereka yang sudah diberkati, di antara mereka yang punya aset, punya sawah, punya ladang, punya simpanan, mereka jual itu sawahnya, mereka bawa kepada Rasul Petrus, diserahkan hasil penjualannya supaya uang ini dibagikan kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang memerlukan, orang-orang yang perlu ditopang, orang-orang yang perlu diangkat ekonominya supaya mereka juga bisa menikmati kehidupan yang layak. Nah ini saudara, bersaksi dengan kebaikan. Tidak gampang kalau orang belum diubah hatinya, diubah pikirannya dengan memberi tanah begitu mudahnya. Dengan dasar hati yang mengasihi Tuhan dan mengasihi pekerjaan Allah. Dia tidak eman-eman. Kalau saudara baca juga di dalam pasalnya yang keempat, ayat-ayat terakhir. Di situ Barnabas juga mereka menjual tanahnya, sawahnya. Dia sembahkan kepada gereja untuk dijadikan. Ya, dijadikan penopang penginjilan pada saat itu. Pasalnya yang kelima juga ada sepasang suami istri juga ikut-ikutan ingin memberi sebidang tanah. Tapi sayang, dua orang ini yang namanya Ananias dan Sapphira, mereka berkorban tapi dia memberi dengan satu motivasi yang tidak kudus, tidak tulus, hanya ikut-ikutan. Melihat orang lain memberi, melihat Barnabas memberi sebidang tanah, mereka juga ingin memberi, tapi tidak jujur. Mereka tidak tulus memberi. Nah, karena Tuhan itu bukan melihat nilai besarnya, tapi Tuhan itu melihat hati si pemberi. Ananias dan Sapphira ini yang membohongi, mendustai Roh Kudus, bukan mendapat pahala, justru sebaliknya. Kedua suami istri dihukum hidup-hidup. Dengan hari yang sama, Ananias dan Sapphira nyawanya dicabut oleh Tuhan. Karena itu Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Saudara dan saya hidup ini karena Tuhan. Kalau Tuhan mau ngambil, tidak ada satu manusia yang bisa mencegahnya. Tapi kalau Tuhan juga memberikan sehat dan panjang umur, tidak ada penyakit, tidak ada virus yang bisa mematikan kita. Karena hidup dan mati berada di dalam kedaulatannya Tuhan. Amin. Karena itu Bapak Ibu, kita akan belajar seperti gereja bola-bola. Ya, berbagi merupakan gaya hidup mereka. Ya. Kita lihat gaya hidup mereka. Pasal 4 ayatnya yang ke-36, kita lihat pasalnya yang ke-4 ayatnya yang ke-36. Kita lihat di dalam ayat 36. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan. Seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Wah. Bukan hanya mereka memiliki gaya hidup suka memberi, tapi sikap hidup pada saat mereka memberi. Ini penting saudara. Saudara,
Kita memberi ini bukan kepada tukang parkir. Kita memberi bukan kepada seorang pengemis. Kita memberi ini bukan kepada orang yang sedang menggali dana. Kita memberi bukan sekedar kepada pengamen di dalam mobil atau di stasiun. Tapi kita juga harus memiliki sikap hormat. Barnabas untuk memberi uang yang begitu besar, seharga sebidang tanah. Mereka tidak langsung, ini Pak Petrus, ini Pak Petrus. Dia itu memberi tumpukan uang ditaruh di bawah. Mereka tidak berani menyentuh tangan Petrus karena merasa ini saya ini bukan seorang bos, tapi ini bagian dari hidup saya, ingin ku persembahkan, memberi dengan sopan. Hormat sama Tuhan. Jadi saudara, setiap kali kita memberi kepada Tuhan, jangan asal memberi. Jangan yang tidak laku di pasar dimasukkan ke dalam kolektor. Jangan yang uang sudah ditolak di bank, baru dilipat, dimasukkan ke dalam amplop, dicemplungkan ke dalam peti, entah diakonia, entah itu misi, entah itu persepuluhan. Wah, bahaya saudara. Kita harus belajar hormat sama Tuhan. Ya, karena itu yang dilihat bukan uangnya, tapi pemberinya. Pemberinya. Nah, saudara-saudaraku, kenapa? Kenapa itu harus kita perhatikan baik-baik? Karena kita memberi sama Tuhan itu beda. Memberi amal kepada manusia. Memberi kepada Tuhan beda. Seperti orang membantu orang lain. Pemberian saya, apalagi itu pelayanan misi gereja. Ada sepasang mata yang mencatat. Menulis pemberianku dan pemberianmu. Sehingga Alkitab mengatakan, Kisah Rasul pasalnya yang ke-10, coba kita lihat ayat 1, 2 dan seterusnya. Kisah Rasul pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-1, dikatakan begini. Di Kaisaria ada seorang yang bernama Kornelius. Seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Kornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jadi lihat, jadi Tuhan tuh melihat apa yang kita perbuat saudara. Ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah. Dan Allah mengingat engkau. Mungkin saudara pernah memberi 5 tahun lalu, 10 tahun yang lalu. Mungkin 20 tahun yang lalu, mungkin 30 tahun yang lalu pernah berbuat sesuatu. Mungkin kita sudah lupa. Sudah tidak ingat lagi berapa yang pernah kuberikan. Berapa yang pernah kupersembahkan kepada gereja. Mungkin saudara sudah lupa. Karena waktu terlalu lama. Tapi ada mata Tuhan yang ingat semua sedekahmu. Semua doa-doamu yang setiap hari Rebu datang ke gereja sebagai pendoa Sabat. Setiap hari Sabtu datang doa puasa
untuk mendoakan pekerjaan Tuhan, baik di gereja lokal maupun gereja lain, atau pekerjaan Tuhan di seluruh dunia, Tuhan ingat, saudara. Tuhan ingat. Dan tidak akan hilang. Ada pahala dan mahkota. Jadi saudara, kalau saudara melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, itu sebenarnya menanam asetmu di kerajaan surga. Makanya Tuhan bilang, kalau kita hanya tanam aset ini di bank, di rumah, bisa ada pencuri datang mencuri uang kita. Bisa ada perampok merampok uang kita. Bisa juga ada penipu yang menipu kekayaan kita. Dan itu sering terjadi hari-hari ini. Di zaman yang sulit, kejahatan yang semakin canggih, semakin luar biasa, perbuatan-perbuatan jahat, penipuan. Tapi kalau saudara tanam di dalam kerajaan sorga, dalam menyimpan di bank sorga, saudara tidak akan hilang itu uangmu. Amin. Tidak akan hilang 1 sen pun. Tidak akan pernah dikena korupsi. Karena apa? Karena Tuhan langsung yang menangani berkat kita yang kita investasikan untuk pelayanan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, mereka melakukan kesaksian lewat kebaikan. Perhatian, peduli kepada orang lain. Sehingga orang-orang yang miskin, orang-orang sebatang kara, orang-orang janda-janda miskin, kalau saudara baca pasalnya yang ke-6, banyak janda-janda miskin yang perlu ditopang. Sehingga disitulah terbentuk diakonia untuk memberikan bantuan kepada orang-orang Yahudi yang miskin. Juga orang Kristen non-Yahudi yang miskin, mereka dikasih bantuan lewat pelayanan sosial. Makanya Bapak Ibu yang sudah dikasih kesempatan untuk menabur, menopang pelayanan sosial, jangan berhenti. Lanjutkan selagi kita masih hidup, selagi kita masih mampu. Karena apa? Kita tidak akan sia-sia. Saya secara pribadi belajar menabur. Semampu saya, sebisa saya. Kapan, di mana saja. Saya dianggap oleh rekan-rekan pendeta, gembala-gembala sidang yang ada di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Mereka menganggap Pak Rudi ini gereja yang kaya. Pak Rudi ini kaya. Makanya hampir setiap minggu ada orang yang minta bantuan kepada saya. Saya katakan, ya doalah kalau Tuhan beri berkat saya juga tidak akan tutup mata. Aku juga mau menopang mereka. Karena aku tahu orang yang menabur itu pasti menuai. Amin. Semakin menabur banyak, semakin menuai banyak. Tapi kalau saudara dan saya tidak pernah mau menabur, padahal ada kemampuan, ada kapasitas untuk berbuat baik. Saya khawatir berkat itu akan diambil orang lain. Saya takut berkat itu akan jadi tipuan orang. Saya khawatir saudara dan saya dikasih otoritas untuk menerima berkat. Tapi kadang-kadang juga tidak dikasih kemampuan untuk menikmati berkat. Ada kan orang diberkati tapi tidak menikmati berkat. Oh, soal dia kaya. Dia kaya raya. Tapi tidak pernah menikmati kekayaannya. Setahun sekali pergilah ke Malaysia. Pergilah kemana, ke Singapura. Liburan, masa hanya pecis terus. Dari pagi sampai malam. Setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Kapan menikmati berkat itu? Sebab pada saat kita tutup mata,
Siapa yang akan menikmati berkat ini? Paling orang lain. Apalagi kalau punya kemampuan. Bisa pergi ziarah ke Israel. Wah, luar biasa saudara. Karena itu kalau saudara punya kerinduan untuk berziarah ke kuburan Tuhan Yesus. Ke tempat-tempat di mana Yesus pernah hidup 2000 tahun yang lalu. Wah, ada satu kepuasan tersendiri, saudara. Kalau saudara punya niat pasti. Saya berdoa supaya sebelum saya meninggal juga satu saat bisa datang lagi. Saya tidak terlalu berharap juga kepada manusia. Tapi ada seorang manusia, ada seorang anak Tuhan bilang begini. Saya kepingin Pak Rudi, itu bukan jemaat kita, dari luar. Saya kepingin kalau saya naik ke Israel, saya kepingin Pak Rudi dengan Ibu Rudi bisa ikut saya ke Israel. Free, gratis. Dan hotel yang eksklusif, hotel yang istimewa. Ya saya cuma senyum aja, saya katakan ya saya berdoa supaya kerinduan niat yang mulia ini sungguh-sungguh terkabul. Tapi saya dalam batin saya tidak terlalu berharap. Tapi kalau memang itulah yang Tuhan izinkan, saya satu saat bisa lagi ke Israel. Haleluya, puji Tuhan. Pertama, hidup gereja mula-mula adalah suka memberi. Yang kedua, hidup gereja mula-mula adalah gereja yang hidupnya tuh rukun. Satu dengan yang lain. Sudah lihat, gereja mula-mula itu berlatar belakang berbeda-beda. Dikatakan di dalam pasal 2, dikatakan bahwa pada hari Pentakosta, itu orang-orang yang dari seluruh dunia, baik yang dari Eropa, dari Asia, dari Timur Tengah, dari negara-negara Arab sana. Mereka datang dari tempat yang jauh-jauh, berkumpul di Yerusalem untuk merayakan hari raya Pentakosta. Nah, setelah mereka merayakan hari Pentakosta, mereka percaya Yesus, mereka dibaptis oleh Roh Kudus, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga Alkitab mengatakan tadi, setiap hari mereka berkumpul di satu tempat, di satu bait Allah untuk beribadah memuliakan nama Tuhan. Mereka tidak ada lagi yang namanya pertengkaran. Mereka tidak lagi bertanya dari mana kau asalnya. Dari mana kamu datangnya. Kamu bukan sukuku. Kamu bukan bangsaku. Kamu bukan sederajat dengan hidupku. Aku tidak pantas untuk menjadi orang yang bersahabat dengan kamu. Tidak, saudara. Mereka latar belakang berbeda-beda. Kehidupan sosial berbeda-beda. Tapi itu tidak akan mempengaruhi hubungan mereka satu dengan yang lain. Menjadi kehidupan yang rukun satu dengan yang lain. Saling menghargai, saling mengasihi, saling rendah hati, saling memaafkan, saling menerima satu dengan yang lain. Karena mereka sudah mempunyai satu Tuhan, satu Allah. Mereka sama-sama ditebus melalui kematian Yesus. Mereka sama-sama berhak sebagai anak-anak Allah. Mereka semua berhak juga untuk menempati tempat yang sama di dalam kerajaan sorga nanti. Sehingga tidak ada alasan hidup, tidak hidup rukun. Saudara bayangkan, 3.000 jiwa itu kumpul di satu tempat. Kadang-kadang kita salipan saja kena senggol. Senggol gini sudah tersinggung. Ya, saudara bayangkan 3.000 itu banyak saudara. Perlu gedung yang besar. Tapi mereka bisa bersatu. Bisa rukun. Dan mereka tidak tanya kamu dari etnis apa. Kamu dari suku apa.
Kamu dari latar belakang apa? Pasti yang datang saat itu punya latar belakang yang berbeda-beda. Ada mungkin latar belakangnya perampok, latar belakangnya pemabuk, latar belakangnya penipu, latar belakangnya mungkin WTS kelas atas, latar belakangnya adalah orang-orang yang jahat. Tapi karena mereka sudah bertobat, mereka disatukan dengan firman, dengan Roh Kudus, mereka menjadi keluarga. Dan inilah yang menjadi doa saya. Gereja di tempat ini menjadi jemaat, bukan gereja seminggu sekali, tetapi menjadi keluarga Allah. Keluarga yang rukun satu sama dengan yang lain. Amin. Sebagai manusia pasti adalah gesekan, salah paham, tersinggung. Mungkin dengan berbeda kebiasaan, berbeda karakter. Tetapi mari perbedaan-perbedaan itu jangan dijadikan permusuhan, konflik, jangan. Justru kita ini harus menghargai perbedaan. Karena Tuhan Yesus sendiri juga menghargai perbedaan. Dari 12 suku, dari 12 murid yang dipanggil menjadi rasul, itu latar belakang beda-beda, saudara. Tapi semua dihargai oleh Tuhan. Termasuk satu yang jahat sejak awal. Tuhan sudah tahu bahwa murid ini pengkhianat. Murid ini yang akan membunuh dirinya. Murid ini yang akan menyalibkan dia lewat tuangnya. Dia tahu. Yang namanya Yudas Iskariot dari awal sudah tahu. Bahkan berkali-kali Tuhan sampaikan, dari antaramu aku akan disalib. Apakah Tuhan langsung pecat dia? Apakah langsung Tuhan bilang PHK dia? Apakah Tuhan bilang, kamu bukan rasulku? Kupecat kamu. Tidak. Karena Tuhan masih memberi. Tuhan memberi kesempatan. Tuhan memberi kesempatan untuk Yudas supaya sadar, berubah, bertobat selama 3,5 tahun. Tapi kalau kesempatan Tuhan sudah selesai, apa boleh buat? Akhirnya Yudas dikatakan lebih baik orang ini tidak lahir ke dalam dunia daripada dia menjadi pengkhianat hanya gara-gara 30 keping uang. Hanya gara-gara uang menjual sang juru selamat. Hanya gara-gara uang dia harus menyangkal imannya. Hanya gara-gara uang dia harus kehilangan sorga. Haleluya. Saya percaya inilah firman yang mungkin kedengarannya agak keras, tapi saya percaya saudara akan menjadi orang Kristen yang dewasa di dalam Tuhan. Ya, haleluya. Yang ketiga, bersaksi dengan kebaikan adalah hidup dengan karakter Kristus. 46 sampai 47. Salah satu karakter Kristus, jemaat mula-mula adalah orang yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Di antaranya adalah mereka itu hidup rendah hati. Rendah hati. Itu salah satu karakter Tuhan. Makanya Tuhan seringkali di dalam khotbahnya, berbahagialah orang yang murah hati, rendah hati, lembut hati, orang yang sabar. Orang yang rendah hati itu sebenarnya orang yang disayangi Tuhan. Kita lihat di dalam Filipi pasalnya yang kedua, pasal 2 ayatnya yang ke 4 sampai 8. 4 sampai 8 berkata begini. Galati pasalnya yang kedua 4 sampai 8. Pasal 2 pasal 2
Filipi pasal 2, 4-8 berkata begini. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang pertama yang harus berubah adalah pola pikir, ya, seperti pikiran Kristus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, inilah karakter Tuhan. Menghambakan dirinya seperti manusia hamba. Walaupun dia itu Tuhan. Walaupun dia Allah pencipta langit, bumi, serta semua isi. Tuhan yang memberi hidup. Tuhan yang memberi napas kepada manusia. Tuhan yang mengatur peredaran planet-planet di dunia. Supaya jangan sampai terjadi benturan satu dengan yang lain. Tuhan yang mengatur cuaca. Tuhan yang mengatur lautan. Tuhan mengatur musim-musim, musim semi, musim salju, musim panen dan seterusnya. Semua dia yang mengendalikan. Tapi dia mau merendahkan diri serendah-rendahnya. Dia harus menjadi seorang seperti seorang hamba. Bukan hanya sebagai seorang hamba. Dia rela mati di atas kayu salib. Supaya orang yang berdosa, supaya saya dan saudara diselamatkan. Supaya saudara dan saya mempunyai rumah yang kekal. Supaya di dalam dia ada kesembuhan ilahi. Supaya di dalam dia ada sukacita. Supaya di dalam dia ada pengharapan. Supaya di dalam dia ada perlindungan. Supaya di dalam dia ada kekuatan. Supaya di dalam dia ada kemenangan menghadapi tantangan hidup. Supaya di dalam dia ada hikmat dan pengetahuan. Bersyukur salah satu anak kita di gereja ini. Dia waktu lomba matematika dan biologi secara nasional. Anak ini dapat medali perak dari ratusan siswa di seluruh Indonesia. Yang sudah terseleksi ada ratusan orang dan di lomba. Dan dari gereja kita dia bisa juara 2, saudara. Medali perak. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mama, papa tidak ada di rumah. Karena mereka orang tua berjuang untuk sekolah anak-anak. Jauh dari mama dan papa. Tapi mereka tidak jauh dari Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya Tuhan membela. Orang yang serius ikut Tuhan. Orang yang sungguh mengasihi Tuhan. Orang yang selalu hidup mempercayakan dia sebagai Tuhan. Saya yakin, saya pastikan masa depanmu akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Kebutuhanmu dicukupi. Kesehatanmu juga dilindungi. Perjalanan rumah tanggamu juga akan dipagari oleh kasih ilahi. Karena itu jangan takut. Jangan pernah berhenti berbuat baik. Bersaksilah dengan kebaikan apa yang saudara miliki. Apa yang saudara bikin. Bisa lakukan. Mungkin saudara berkata, aku tidak punya uang.
Aku miskin. Tapi melayani tidak harus dalam bentuk uang. Saudara punya talenta, multimedia. Ini membutuhkan orang-orang yang punya keahlian. Saya tidak bisa mengatasi ini karena ini ibadah secara online. Secara langsung, tapi ini masuk ke YouTube, saudara. Jadi khotbah saya setiap minggu itu dilihat, didengar oleh orang-orang yang mereka kepingin mendengar khotbah dari gereja kita di Roko Jambi. Baik dari Indonesia, termasuk dari Amerika, saudara. Dari Eropa. Mereka mendengar khotbah saya lewat apa? YouTube ini. Karena itu doakan. Saudara mendapatkan YouTube setiap jam 5 sore. Bagikan kepada orang lain. Amin. Bagikan kepada sahabat relasi. Lewat itulah kau bisa melayani Tuhan lewat penginjilan YouTube. Karena ini era globalisasi yang tidak bisalah selalu dijangkau dengan secara langsung tapi lewat media elektronik ini. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus sudah mati. Semuanya sudah dikorbankan untuk kita. Supaya sorga, pengampunan, kebahagiaan, damai, perlindungan, keselamatan untuk kita semuanya. Tetap setia melayani Tuhan sebelum dia datang pada kali yang kedua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita menyanyi satu pujian, mari kita kan. Saya minta. Yang belum dapat roti perjamuan boleh mengangkat tangan. Yang belum. Haleluya. Pemain musik semua sudah? Kita nyanyi satu lagu. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan kuasa anak domba. Haleluya Yesus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, penyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Ku masuk ruang kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, penyembah yang maha kuasa. Menyembahmu, ku sembahmu. Mari angkat tanganmu kepadanya. Yes, Roh Kudus, lihat tangan-tangan kami.
kasih. Ya la 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 terus karyamu Roh Kudus. Petrus kini sudah tidak ada di dunia. Barnabas sudah tidak ada, rasul-rasul yang lain sudah meninggal, tetapi Roh Kudus tetap ada dengan kami. Roh Kudus tetap berkarya lewat gerejamu, lewat hambamu, lewat umatmu. Yes, yes, yes. Biar mereka mampu menjabarkan. Haleluya. Ciara la 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 la. Ciara la 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 la. Oh, rataka papa papa. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah luar biasa yang mengasihi kami, memberikan teladan yang sempurna, teladan yang abadi yang harus kami ikuti. Engkau rendah hati, Engkau bersikap seperti seorang hamba, bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani orang lain. Biarlah umatmu yang datang pada saat ini, mereka juga siap untuk melayani orang lain. Karena banyak tangan-tangan menggapai-gapai di sana. Banyak air mata tertumpah di sana. Banyak batin yang sedang menjerit. Karena mereka tidak tahu arah hidupnya. Kau pakai umatmu, pakai hambamu untuk menjadi kepanjanganmu Tuhan. Urapi mereka. Setiap kata, setiap ucapan, setiap perbuatan baik diurapi untuk memuliakan namamu. Sekali lagi saya ajak saudara mengangkat kedua tanganmu sebelum kita masuk dalam sakramen. Hamba berdoa. Tangan-tangan yang sudah terangkat, yang tua, yang muda, yang lama maupun yang baru, apapun latar belakang mereka, semuanya anak-anak Tuhan yang berhak untuk menerima urapan, menerima kuasa, menerima otoritas, menerima janji, menerima berkat darimu. Di dalam nama Yesus, kematianmu menjadi kebangkitan bagi kami. Kematianmu menjadi kesembuhan bagi kami yang sakit. Kematianmu menghibur kami yang susah dan sedih, sehingga mereka pulang dari tempat ini dengan sukacita, dengan berkobar-kobar untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum terjangkau. Di dalam nama Yesus, berkati rumah tangga mereka, berkati bisnis mereka, berkati keluarga mereka, berkati anak-anak mereka. Dalam nama Yesus, sebentar lagi kita akan memegang roti dengan tangan kanan. Kita akan masuk ke dalam sakramen perjamuan suci. Haleluya. Kalau semua sudah di tangan kanan, mari angkat roti ke atas. Yesus, Kau sudah mati. Kau tersalib untuk kami semua. Supaya Engkau jadi Allah penolong, penghibur dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih buat berkat tubuh dan roti dan anggur ini. Sebelum kami makan, kami dengar firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan tubuh Yesus dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya.
Mari kita pegang anggur dengan tangan kanan. Sambil angkat, inilah darah perjanjian baru. Di dalam darah ada kehidupan. Dalam darah ada mujizat kesembuhan. Dalam darah ada penyucian. Dalam darah kutuk-kutuk dari warisan nenek moyang sudah diambil alih lewat kematiannya di atas kayu salib. Oleh sebab itu sebelum kita minum, dengar firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum dengan iman darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima dengan ucapan syukur. Haleluya. Mari kita bersyukur kepadanya. Kita berterima kasih. Darah dan tubuhnya menjadi satu dengan darah kita. Menjadi satu dengan tubuh kita. Sehingga kita tidak bisa dipisahkan oleh siapapun, oleh keadaan apapun. Bahkan dunia tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Berkat Allah turun atas umat-Mu. Berkat turun atas hamba-Mu. Berkat turun kepada yang sudah terlibat dalam pelayanan. Kami percaya kemuliaan Allah turun. Urapan Allah turun. Kuasa ilahi turun. Kemenangan turun. Perlindungan turun. Kesehatan turun. Mujizat kesembuhan dicurahkan atas umat-Mu di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami percaya. Kami percaya. Doa kami alaskan hanya di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan Tuhan memberkati mereka kembali ke rumah dalam lindungan Engkau. Haleluya. Amin.